Bismillahirrahmanirrahim. Musik ini masya Allah, terus terang kita di masa sekarang ini bisa dikatakan kebingungan ya. Bisa dikatakan apa? Kebingungan bagi anak-anak muda yang memang dia baru belajar. Terus ada ustadz bilang begini, tapi ada juga ustadz yang bilang apa? Begini. Ketahuilah bahwa musik ini adalah diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Semua ulama bersepakat, mau madhab apapun yang kita pegang, semuanya bersepakat. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, anggaplah ini yang dipegang, yang biasa orang jadikan apa? Rujukan. Iya, 4 madhab ini yang terkenal. Semua 4 madhab ini di generasi yang berbeda. Karena ini yang paling pertama Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. Iya, semuanya bersepakat bahwa musik itu haram. Tidak ada silang pendapat. Ada sedikit yang mengatakan halal, dan itu dia katakan halal karena dia bilang hadisnya dhaif, yaitu Ibnu Hazm. Terus terang begitu. Dalam kitab beliau dia bawakan kitab Al-Muhalla. Dia bawakan semua hadis yang terkait dengan pengharaman musik. Dia katakan ini semua hadis dhaif. Yang anehnya termasuk hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dia dhaifkan riwayat Imam Al-Bukhari dalam keadaan Imam Bukhari ini kitab Sahih Bukhari itu kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Sepakat kaum muslimin untuk menerimanya. Itu hadis Ibn Hazm dhaifkan. Makanya para ulama menjelaskan apa yang dipegang oleh Ibn Hazm tidak dianggap, tidak perlu ditengok. Kenapa? Hadisnya jelas sahih, dia apa? Dhaifkan. Dan menyelisihi juga kesepakatan para ulama. Para sahabat juga bersepakat bahwa musik itu haram. Mereka berdalil dengan hadis dan juga sebelumnya ayat. Ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Luqman, "Wa minan nasi mayashtari lahwal hadithi liudillan nas an sabilillah." Di antara manusia ada yang mengambil menjadikan lahwal hadith. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadith adalah al-ma'azib, alat-alat musik dan nyanyian. Itu lahwal hadith. Karena lahwal hadith artinya kalau diterjemah di Quran, perkataan sia-sia, perkataan yang sia-sia. Dan ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud, itu adalah musik dan nyanyian. Perlu kita ketahui, tafsir sahabat itu hujah. Kenapa hujah? Karena mereka yang menyaksikan Al-Quran turun. Mereka yang tahu hadis itu kapan diucapkan oleh Nabi SAW. Ditambah lagi hadis riwayat Imam Bukhari yang saya isyaratkan tadi, Ibnu Hazm dhaifkan. Itu katanya Nabi SAW bersabda, "La yakunanna min ummati man yastahilluna al-hira wal harir wal khamar wal ma'azib." Akan datang nanti di umatku orang-orang yang menghalalkan. Kata menghalalkan berarti hukum asalnya begitu, haram hukumnya. Karena akan datang nanti orang yang memfatwakan boleh. Nyata. Coba kita lihat. Sudah ada nggak orang bilang? Ada. Orang yang menghalalkan. Kata Nabi, ini kan wahyu, pasti terjadi. Akan ada nanti di umatku orang yang menghalalkan al-hira. Al-hira, perzinahan. Banyak orang yang menghalalkan perzinahan dengan alasan nikah mut'ah misalnya, kawin kontrak. Itu kan penghalalan sebenarnya. Dia mau menghalalkan zina supaya tidak dibilang zina, saya kawin kontrak. Nikah mut'ah, nikah semalam. Ya kan begitu. Sebenarnya dia mau zina, tapi supaya dianggap halal, akad nikah mut'ah. Dan nikah yang diinginkan niatnya untuk pisah, tidak sah. Ada yang gini, kita akad. Kenapa kita akad?
anu saja supaya penghalalan, supaya bisa lagi nanti ini bisa pergi jalan sama-sama, pulang pisah. Nikah dengan niat pisah enggak sah. Karena tujuan dari nikah itu apa? Supaya kita hidup terus. Kalau bisa sampai meninggal, kan begitu. Sekarang ada orang nikah karena mau pisah. Gimana itu? Enggak sah. Enggak sah nikah seperti itu. Ini kenapa mereka lakukan? Penghalalan. Jadi kata Nabi, akan ada orang yang akan menghalalkan zina. Wal harir, sutra. Sutra itu halal bagi perempuan, haram bagi laki-laki. Itu pakaian sutra. Yang sutra murni, bukan sutra buatan. Sutra yang dari ulat, sutra. Bukan sutra buatan, maksudnya kain yang dibuat seperti apa? Sutra. Ini haram bagi laki-laki, halal bagi perempuan. Tapi nanti akan ada orang yang menghalalkannya. Kita sudah bisa melihat laki-laki pakai sutra. Ada. Kedua, yang ketiga, wal khamar. Akan ada orang yang menghalalkan khamar. Akan ada orang yang menghalalkan khamar, minuman yang memabukkan. Akan ada, dan sudah nampak. Dan akan ada orang yang menghalalkan al-ma'azib, alat-alat musik dan nyanyian. Akan ada seperti ini. Nah, kita sudah saksikan. Ini kita di akhir zaman sudah kita saksikan orang yang menghalalkannya. Jadi jangan bingung kalau ada yang menghalalkannya. Dan jangan bingung. Kenapa? Karena memang akan ada seperti itu. Dan kita tidak tertipu. Karena kita beragama adalah apa yang dibawakan oleh Nabi, bukan apa yang dibawakan oleh orang. Dan anggaplah Ibnu Hazm berpendapat seperti itu. Dia manusia, bisa salah. Karena saya lihat di YouTube, ada orang mati-matian bilang, saya tantang katanya. Gara-gara apa? Karena dia bilang ada ulama yang membolehkannya. Gimana caranya? Ada hadis Nabi, dia masih beralasan ada ulama. Gimana? Ulamanya cuma satu, terus terang. Satu ulamanya. Itu tadi yang disebutkan. Iya. Dan itu pun tidak dianggap oleh ulama yang lain. Dan memang pendapat Ibnu Hazm banyak yang ditolak oleh para ulama karena jumutnya beliau, kaku, karena beliau madhabnya Dhahiriyah. Tahu Dhahiriyah? Sesuai dengan Dhahir hadis. Sesuai dengan Dhahir hadis. Ini tidak dianggap. Yang jelas tidak semua khilaf itu dianggap. Tidak semua khilaf. Makanya para ulama sebelumnya kenapa bersepakat akan haramnya musik. Terus terang kita di akhir-akhir ini memang agak risih ya. Karena mendengar kita sudah jelas ada ayat Al-Quran, ada hadis Nabi. Satu saja hadis sudah cukup. Tapi sudah jelas semua ini, masih ada orang yang membolehkannya, yang membela-belakan bahwa boleh hal tersebut. Iya, boleh hal tersebut. Ini adalah merupakan sebenarnya kehinaan ya bagi orang-orang yang berpendapat seperti itu, menyelisihi Allah, menyelisihi nabinya gara-gara ada yang membolehkan dari manusia. Ini pelalam. Jadi kalau nasihat saya, kalau yang aman ya, karena nanti kita tidak ditanya apa jawabanmu terhadap apa yang dibawa oleh Ibnu Hazm. Bukan begitu, nanti kita akan ditanya apa jawabanmu terhadap apa yang dibawa oleh Nabi. Begitu. Kita pilih jawaban tak? Kita mau ambil Ibnu Hazm dan orang-orang yang membolehkannya, atau mengambil Nabi. Yang mana kalau kita ambil Nabi ya kita akan minum di telaganya, tidak akan terusir, kita akan selamat dunia akhirat. Ini wallahu alam.